액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai Sobat KB, kalian tahu nggak sih tentang relativisme budaya? Jadi, relativisme budaya itu merupakan pandangan yang menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika itu bersifat relatif bagi setiap orang, tergantung konteks sosialnya sendiri. Seperti yang udah kalian lihat sebelumnya di video awal itu, ternyata ada banyak banget loh panggilan dari anak kepada orang tua. Ada yang gue, lo itu boleh, terus cuman ada juga yang nggak dibolehin. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan beberapa teman kita di sini mengenai panggilan anak kepada orang tua itu? Yuk kita tanya-tanya. Halo, nama kamu siapa? Halo, aku Giovanni. Oke, Giovanni. Biasanya kalau mau memanggil nama orang tua, apa sih? Kalau untuk aku tuh gampang sama kamu. Oke, terima kasih ya Giovanni. Halo, nama kamu siapa? Aku Mira. Oke, Mira. Biasanya manggil orang tua kamu tuh apa sih? Aku biasanya manggil papa. Oh, gitu. Oke, terima kasih ya Mira. Halo Neta. Mau nanya-nanya dong. Biasanya kamu tuh manggil nama orang tua kamu apa sih? Ya kayak biasanya sih kayak mama papa gitu. Cuman biasanya kalau misalnya kayak dalam sehari-hari aku sama mama papaku suka ngomong aku kamu juga kok. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Dinda. Sama-sama. Dadah. Halo, kenalin nama aku Neta. Nama apa siapa? Aku Enrico. Oke, aku mau nanya dong Pak. Biasanya kakak kalau manggil nama orang tua tuh pakai apa? Sebutan orang tua berarti. Iya betul. Kalau di keluarga itu sebenarnya nggak ada patokan manggilnya boleh apa ya, karena dulu waktu kecil manggilnya memang normal ya manggil papi. Tapi makin dewasa, makin sini kayaknya sekarang tuh udah biasa aja kayak manggil papi, bro juga nggak masalah sebenarnya. Nggak ada aturan tetapnya. Oh gitu ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Wah, ternyata beragam banget ya panggilan anak untuk orang tuanya seperti mami, papi, papa, mama, emak, bapak. Nah, itu semua nggak ada yang salah. Namun, ada beberapa keluarga yang juga memiliki panggilan unik seperti aku kamu, lo gue. Nah, itu sesuatu yang unik bukan? Nah, di situ ada juga beberapa keluarga yang setuju dan sangat membiasakan itu, dan ada juga beberapa keluarga yang tidak memakai budaya tersebut dan tidak memakai panggilan tersebut. Itu merupakan hal yang wajar, karena setiap budaya memiliki nilai dan perspektifnya masing-masing. Dengan kata lain, benar dan salah itu bersifat culture specific atau khas budayanya sendiri yang berlaku bagi orang-orang tertentu dalam budaya tertentu juga. Karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati nilai budaya yang ada. Salam toleransi! Baim. Baim nggak ada ya, Pil? Ada kok, setahu aku dia nggak pergi. Baim, main yuk. Iya, tunggu sebentar ya. Yuk kita main. Mau main apa?
Kita main bola gebok, Im. Nih, bolanya udah sama ready. Wah, ayo, ayo. Hei teman-teman, pada mau kemana? Hai, Ale. Aku ikut dong. Kita mau ke lapangan nih. Wah, kalian mau ngapain ke lapangan? Mau main ya? Aku ikutan dong. Wah, mau ikut main ya? Gimana nih yang lain? Kalau ada Ale, berarti ada yang bertiga dong kalau dibagi tim. Jadi nggak adil nanti. Iya betul tuh. Kamu nggak bisa ikutan, Ale. Tunggu. Biarin Ale ikutan aja. Aku nonton kalian main. Kalau aku ikut main kan, nanti nggak adil ada yang satu tim sama cewek. Wah, Via, terima kasih. Yuk, kita ke lapangan. Cangkang panjang, yang panjang satu tim. Wah, aku sama Pilo panjang. Berarti kita satu tim, Pil. Iya, Le, kita satu tim. Oke, kalau gitu perwakilan tim Sweet untuk menentukan siapa yang main duluan dan siapa yang jaga. Oke, ayo Sweet sama aku. Aku jago Sweet nih, Pil. Lihat ya. 1, 2, 3. Tuh, kan aku yang menang. Udah dibilang aku jago Sweet. Ya sudah, kami jagain keramiknya. Kalau kalian nggak kena, gantian ya. Nih, lihat. Aku beraksi lagi. Pasti langsung kena. Hahaha, mana? Katanya jago. Lagi tidak beruntung. Kamu sih Ale, udah sombong duluan. Biasanya Pilo nih yang jago melempar. Oke, aku lempar ya. Yah, tidak kena. Berarti kita yang jagain keramiknya sekarang. Aduh. Oke, sekarang giliran kita ya. Aku lempar nih. 1, 2, 3. Wah, ready kena. Ayo kita menjauh. Kena kamu, ready. Hahaha, tidak kena. Mbak Im, kamu susun keramiknya biar aku yang ngurus mereka. Baik, ready. Aku yang akan menyusun keramiknya. Waduh, nggak kena lagi. Ayo Pilo, kali ini pasti kena. Jangan sampai meleset ya. Baik, Ale. Waduh, pot tanaman Pak RT pecah. Aduh, gimana nih? Pilo, kamu sih lemparnya nggak tepat. Aku nggak sengaja, kamu jangan nyalahin aku dong. Sudah, jangan saling menyalahkan. Sekarang kita pikirkan harus bagaimana. Aduh, aku satu tim lagi sama Pilo. Bisa-bisa aku juga kena hukuman sama Pak RT. Aku mau pulang ah. Anak-anak, siapa yang memecahkan pot tanaman saya? Ale, kamu mau kemana? Kamu yang memecahkan pot tanaman saya dengan bola kasti ini ya? Hayo jawab. Ale tidak tahu Pak RT. Kamu jangan bohong. Kalau kamu tidak tahu kenapa kamu lari. Kalau kamu ready, kamu tahu. Jawab jujur. Aduh, bagaimana ini? Aku harus jujur atau tidak? Kalau aku jujur, kita semua bisa kena hukuman. Tapi kalau gak jujur, nanti siapa yang bakal dihukum ya?
Ayo habiskan dulu. Gak mau. Maunya es tong-tong. Es tong-tong. Mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh. Tapi tidak setiap hari. Bapak dan ibu harus berembuk dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang Ita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Cep. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang. Kumaha ada mang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night so. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solendoleri wuflenco banirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda.
Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Faktor keutamaan yaitu 1. Kebijaksanaan. Setiap orang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Yang kedua, keadilan. Mampu bersikap adil dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, kerendahan hati. Membuat seseorang tidak menonjolkan diri sekalipun situasi mengizinkan. Yang keempat, suka bekerja keras. Mau terus berjuang dan bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jerih payahnya yang baik. Yang kelima, hidup yang baik. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitarnya, dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai. Kau kutengok berapa hari ini, malas sekali. Skripsi tak kau kerjakan, mandi pun jarang. Kenapa? Nih, aku tuh lagi pusing, mumet dasku. Diteror banyak orang. Ya, Teror kayak mana? Coba kalian baca di WhatsAppku. Hah? Apa ini masalah? Apa masalah ini kawan? Kenapa orang ini ngancam kau kayak gitu? Oh, ngeri ya gitu. Jadi gini loh ceritanya. Aku kan lewat media kritik pemerintah daerahku. Mereka itu bangun gedung baru. Ya, tapi nggak ada transparansi. Iya, main busur. Terus di awal tuh nggak ada penjelasan ke masyarakat. Ternyata kok banyak orang-orang yang nggak senang sama aku. Itu udah aku coba telepon, orang diangkat sama mereka. Nggak diangkat? Nggak diangkat. Udah, lawan aja Bung. Kalau perlu lawan, awak ini siap. Kekerasan kita lawan pakai kekerasan. Betul. Betul gimana maksudnya? Wis ngene ae Lek ya. Itu orang-orang yang neror sampean itu suruh hubungi aku. Gini, Rene yo, tak bacok ya. Bacok ae. Bacok, janganlah. Terus ae ngomong apa niku? Tapi kenapa semua apa ini? Betul. Kau tengok, kau baca ini. Kawan kita mau dibunuh. Kita bela lah pula, kok. Matiin kamu ya. Ngawur kan? Sebentar dulu kalau kayak begini. Harus dipakai otak ini. Nah, aku sepakat sama Andi. Orang-orang itu nggak punya otak. Nah, kau dengar cakap kau ini. Kalau ngelawan orang-orang kayak gitu, ya kita nggak perlu pakai otak juga. Kawan-kawan, bas. Jangan kayak begitu bicaramu. Kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tidak boleh merendahkan martabat orang lain. Nah, apalagi dengan kekerasan kayak begitu. Ujung-ujungnya kerusuhan. Betul. Gitu caranya. Kayak gini. Ini chat kita screenshot. Terus? Kita pakai buat jerat mereka pakai pasal undang-undang ITE. Apa itu? Aku sepakat dengan UU ITE. Apa itu? Pasal di dalam undang-undang itu banyak digunakan untuk membungkam pendapat orang. Enggak pernah pakai. Betul kayak begitu. Janganlah kita pakai cara yang kayak begitu. Kita ini dukung Hamdan untuk terus bersuara atas ketidakadilan. Mari terus guys. Nah, kita bertiga ini bantu dia pakai data supaya dia itu punya argumen yang cukup. Udahlah kawan. Gak usah kalau takut kali kau Kita ini dilindungi konstitusi untuk berpendapat, berserikat, dan berkelompok. Udahlah, jangan malah takut kali. Sini, Afi angkat. Halo. Sini kau kalau berani lawan Marbun, anak dari angkat. Mas, suaranya nggak usah dicewek-cewekin ya. Sampean itu ya, sampean dan teman-teman sampean kalau berani datang ke sini. Ngobrol kita. Sampean tahu, Hamdan itu pacarnya banyak. Yang deket itu banyak, macam-macam lah sampai itu. Sok dicewek. Halo, Mas.
Mbak. Yo, Bang. Dewi nih, Anu, Kak, ini ngomong benar no. Aku belum boleh pulang. Kemana, Bang? Abeng. Kenapa? Abeng. Nundi, kok kamar lu? Loh, kabur semua. Nah, terus ini siapa tadi yang nelpon, Di? pacarmu dan Pacar. Aduh, yuk nambah masalah. Yes, tugas sudah selesai. Sekarang ke kelas. Woi, ada yang tahu argumennya Ekran nggak tentang egoisme etis? Woi, gimana? Nanti lah betul, kalau kita baca ini. Kau dia? Belum ngerti, gue ini lagi sibuk gue. Kau? Tahu belum gue? Belum. Dan selain kau tahu nggak, Ekran? Selama ini kamu ngapain aja? Makanya belajar, Be. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya.
memakan daging babi bagi seorang muslim itu sangat jelas, itu merupakan suatu keharuman. Di dalam Al-Quran itu secara tegas dan gamblang menyebutkan itu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kharrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinsir." Sesungguhnya Allah itu kemudian mengharamkan gitu ya, bangkai, darah dan daging babi. Gitu. Jadi sangat jelas keharumannya ini dan termasuk dalam dosa besar. Maka hati-hati ya. Ketika keluar rumah, ia bertemu wanita itu. Ia pun terkejut. Wanita ini mengatakan pada polisi bahwa anak ini yang telah mencuri belanjaannya. Si anak mengatakan, "Saya tidak mencuri." "Kamu tidak bisa mengelak lagi, adik. Kamu masih kecil. Kenapa kamu berbohong?" "Maafkan aku, Kak. Aku melakukan ini karena terpaksa. Saya mau masak buat nenek, tapi tidak ada bahannya untuk dimasak." "Kenapa kamu harus mencuri?" ungkap wanita itu. Kemudian anak ini masuk ke dalam rumah dan memeluk neneknya. Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah enggak. Aku enggak akan melakukan itu. Aku sih enggak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatannya keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran, gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil menggambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan berbaur dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya teman-teman sekitar supaya bisa bergabung. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku nggak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert, atau yang suka pakai perhiasan, atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenang masa lalu, aku malah bersyukur karena aku nggak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk berbaur dengan teman sekelas. Dan aku nggak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang nggak cocok dengan aku. Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan, atau harta benda yang kita punya, atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan rintangan yang ada dalam hidup kita, kita mampu dan kuat dalam menghadapinya. Orang-orang terkenal, motivator, selebritis, mereka nggak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan. Itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan peringkat, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih disiplin, rapi, dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewot, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu harusnya membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang sombong. Ada beberapa jenis orang kalau sudah punya banyak harta dan terkenal di media sosial, gampang sekali jadi besar kepala. Hai, aku ini YouTuber terkenal, subscriberku puluhan juta. Waktunya ngeprank orang, aku akan taruh batu dan sampah di dalam kardus mie instan ini, terus kasih ke orang di pinggir jalan. Mereka pikir itu isinya mie instan, tapi bohong. Ini bakalan viral di YouTube nih. Ini contoh orang yang pedenya kelewat batas, sampai-sampai dia merasa bisa melakukan apapun yang dia suka tanpa peduli orang lain.
Aku paham kok, masa-masa remaja itu penuh dengan kenakalan. Dulu pas aku masih remaja juga pernah melakukan hal-hal yang konyol, yang kalau sekarang aku ingat, rasanya pengen kembali ke masa lalu dan melempar diri sendiri ke tempat sampah. Makanya, aku mau bilang kepada kalian yang masih ABG, kamu nggak akan mendapatkan hal baik kalau membuat masalah dengan orang lain. Kalau kamu nggak mau dibohongi orang lain, jangan membohongi. Kalau kamu nggak mau dibully, jangan membuli. Apakah kalian mau jadi terkenal karena kejahatan atau kebaikan? Iseng-iseng itu boleh, tapi tujuan iseng atau prank itu untuk membuat orang lain terhibur. Jadi, kalau kamu mau melakukan keisengan, pikirkan dulu, apakah ini akan membuat orang tertawa atau sengsara? Tapi aku yakin kok, subscriberku ini semuanya anak yang baik-baik. Kalian orang baik-baik kan? Kalau ada yang jadi anak nakal, boleh tahu kalian tinggal di mana? 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러